Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa huda wa tuqa ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kajian kali ini kita membahas tentang masalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Ana ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di Madinah, yaitu As-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kitab ini beliau tulis tentu sebagaimana yang beliau biasa lakukan, yaitu pada saat untuk menyambut bulan Ramadan. Hakikatnya ini adalah muhadharah yang beliau sampaikan kemudian oleh salah seorang muridnya. Setelah mendapatkan izin dari beliau, hanya dibukukan seperti ini. Ini banyak halaman dari kitab ini atau kutaib ini, yaitu 193 halaman. Tapi ya kita ambil beberapa faedah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan itu kita dapatkan manfaat yang besar untuk kita sama-sama menghadapi bulan Ramadan. Nah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, istiqbalu syahri Ramadan, menyambut, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Sesungguhnya di antara nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang sangat agung atas hamba-hambanya ini, Allah jadikan ada musim-musim tertentu, musim-musim yang bermacam ragam untuk kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah jadikan di situ musim itu diperbanyak di situ kesempatan kita untuk melakukan amal-amal ketaatan. Dan dipersedikit kita melakukan berbagai macam kesalahan ketergelinciran. Di mana musim itu juga adalah diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan juga pada musim itu akan dilipat gandakan perbuatan baik hasanah yang kita lakukan. Turun dengan sangat deras atau turun dengan sangat baik rahmat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara musim-musim ketaatan itu di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, yaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Subhanallah, begitu agungnya bulan ini, bulan Ramadan, musim yang sangat agung ini, bulan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebaikan. Bulan di mana kita siangnya berpuasa, malamnya kita qiyam Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, dan di mana di situ banyak manusia dibebaskan dari api neraka. Bulan yang berisi dengan manusia atau hamba-hamba Allah akan menunjukkan sikap kedermawanannya. Mereka mengeluarkan, mencurahkan seluruh pemberian dan sedekah dan pemberian dari berbagai macam kebaikan, dan juga mereka melakukan banyak sekali kebaikan dan berbuat baik kepada sesama manusia.
Dan sungguh jamaah sekalian, kata saya di sini, laqad kana Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu bimaqdami hadzal syahr al-'azim wa yastahithuhum. Kemudian jamaah sekalian, saya berkata, sungguh dulu Rasulullah SAW memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira pada sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan, dan beliau memberikan motivasi, mengajak mereka untuk beristihad, untuk bersungguh-sungguh melakukan amal-amal soleh, dari ibadah-ibadah yang berupa ibadah yang fardu, ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, dari salawat, dari sholat, dan juga dari sedekah. Dan kita semua tentunya berupaya semaksimal mungkin untuk menyebarkan perbuatan yang makruh, menyebarkan kebaikan, menyebarkan perbuatan baik kepada sesama saudara kita kaum muslimin. Di mana juga di situ kita bersungguh-sungguh juga untuk sabar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan siangnya dengan kita berpuasa, kita hidupkan malamnya dengan kita qiyam Ramadan. Kita sibukkan waktu-waktu kita yang diberkahi itu dengan zikir, dengan kita bersyukur kepada Allah, kita bertasbih, kita bertahlil, dan kita membaca Al-Quran. Nah, di sini ada satu faedah jemaah yang untuk kita pahami bersama, bahwasanya tidak ada amalan khusus. Saya ini bahkan sebuah fatwa atau perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, seorang ulama besar Saudi yang telah wafat sekitar tahun 1999 ya. Beliau saya membawakan perkataan Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz kita lebih kenal dengan sebutan seperti itu, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau katakan, Syekh bin Baz katakan, la a'lamu syai'an mu'ayyanan istiqbali Ramadan siwa ayyatakbilahu al-muslim bil farhi was surur wal iktibar wa syukrullah ayyuballighu Ramadan. Beliau rahimahullah mengatakan, aku tidak dapatkan atau aku tidak ketahui ada amalan-amalan tertentu, ada ritual-ritual tertentu atau amal-amal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu untuk menyambut Ramadan, kecuali seorang muslim menyambutnya dengan hati yang gembira, hati yang bahagia, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul nanti dia akan istilahnya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena dia telah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada bulan Ramadan. Ya, misal seperti sekarang adalah hari ke-25 Sya'ban atau masuk malam, berarti malam ke-26 Sya'ban. Berarti kalau memang bulan itu tinggal 3 hari sampai 29 hari, berarti tinggal 26 besok, 27, 28, 29. Kalau dikenakan berarti ya jadi 30. Nah, jadi ya kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, Allah berikan kita usia, ya dipanjangkan usia kita sehingga kita dapat mengenal Allah. Nah, di situ seperti itu. Jadi tidak ada amalan-amalan tertentu yang mungkin ya mungkin ada sebagian kemudian mungkin menyambutnya dengan ada upacara tertentu atau mungkin dengan sesuatu yang tidak ada waris dari Rasulullah SAW, para sahabat salafun salih radhiyallahu anhum. Nah, jadi kecuali kita bersyukur dan juga Allah Subhanahu wa taala kita berbahagia dengan hal itu. Allah berikan taufik kepada kita semua, dijadikan kita ini termasuk masih orang yang masih hidup, yang dengan nanti kita akan bisa berlomba-lomba untuk beramal soleh. Karena apa katanya Syekh rahimahullah di sini, fa inna bulugha Ramadan nikmatun 'azimah. Karena sesungguhnya kita usia kita Allah panjangkan sampai dengan bulan Ramadan, ya semoga Allah jadikan kita juga di Ramadan yang berulang-ulang itu untuk kita dapatkan tentunya selama kita hidup ini. Itu adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walihada karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan mubayyinan fadailahu wa ma a'atahu fihi lis-shaimin wal qa'imin min thawabil ladin. Oleh karena itu kata Syekh bin Baz juga katakan, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada sahabatnya, pada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan
sambil beliau menjelaskan tentang fadilah-fadilah keutamanya dan apa-apa yang Allah janjikan pada bulan Ramadan itu bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang qiyam Ramadan, bagaimana besarnya pahala yang akan mereka raih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, betul anugerah kepada mereka. Nah, di sini kemudian kita kembali kepada Syekh di sini. Jadi bagaimana bentuk Rasulullah SAW dalam hadis ini? Beliau berikan kabar gembira pada sahabat seperti ini. Ada seorang sahabat yaitu Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, hadza Ramadan qad jaa. Nih, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan itu dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tusalsalu fihi asyayatin, dan setan-setan itu dirantai. Nanti dalam bahasa itu kalau kita artikan dibelenggu. Nah, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan. Jadi begitu tiba datang malam pertama bulan Ramadan itu langsung sufidati syayatin, setan-setan itu dibelenggu, dan juga jin-jin yang membangkang itu dibelenggu. Bisa bayangkan dibelenggu, jadi ada dikasih ceklek gitu dari kiri kanan kakinya sambil dikasih badulan. Nah, itu namanya belenggu ya, dibelenggu. Nah, wa qullikat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat. Ini pakai kata sirah mubalaghah. Jadi wa qullikat, jadi betul-betul ditutup rapat-rapat pintu neraka. Falam yuftah minha bab, tidak satupun pintu neraka yang tujuh dibuka, semua jadi tutup rapat-rapat. Wa futihat abwabul jannah, dan benar-benar dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga yang gelap. Falam yughlaq minha bab, tidak satupun dari 8 pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, dan seorang menyeru, yaitu malaikat. Nah, ya baghiyal khair, wahai orang yang menginginkan, orang yang mencari kebaikan, orang yang mengharapkan kebaikan, mari kemari, akbil, mari ke sini. Wa ya baghiyasyar, wahai orang yang masih inginkan keburukan, menginginkan kejelekan, orang yang inginkan kerusakan, yang melakukan kerusakan, melakukan dosa dan kemaksiatan, yang masih beriman dalam kemaksiatan, berhenti, stop, aqsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadi sejak awal Ramadan itu sampai akhir Ramadan, setiap malam itu ada hamba-hamba Allah yang akan dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya, ini kita paling harap jemaah, dan ini terjadi setiap malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada setiap hambanya ada hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Itu terjadi pada setiap malam, katanya Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain, hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah juga, dia berkata, tatkala tiba Ramadan, lamma hadara Ramadan, qala Rasulullah SAW, tatkala tiba, jadi telah datang, sudah berada di bulan Ramadan, apa Rasulullah SAW memberikan bisyarat kepada sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian. Ya, kalau bisa kita, kalau istilahkan di sini, istilahkan telah datang tamu, ya, tamu yang sangat agung. Jadi telah datang kepada kalian, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi.
Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan atas kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu pada bulan Ramadan itu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang, dicegah, diharamkan dia dari kebaikan pada bulan Ramadan itu, maka sungguh dia betul-betul telah dicegah atau terhalangi, dihalang olehnya kebaikan yang sangat besar. Assalamualaikum. Oleh karena itu, di sini Rasulullah SAW jamaah, beliau SAW mensifatkan bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi. Bagaimana tidak? Bahwa syahrul mubarak haqqan, betul-betul kita rasakan betul jamaah, bulan Ramadan betul-betul bulan yang diberkahi, penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak? Setiap detik, setiap waktu dari waktu-waktu di dalam bulan Ramadan itu, baik siang atau malamnya, dilipat gandakan keberkahan itu. Contohnya barakah pada waktu kita. Seperti tadi, ada satu waktu malam, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi subhanallah, kalau dikalikan itu, ditahunkan itu 83, 4 bulan lebih atau 3 bulan lebih. Nah, jadi seperti itu juga. Karena memang ada ini kisah, makanya ada tadi ini. Jadi dulu para sahabat Rasulullah SAW ceritakan ada yang sampai 1000 tahun mereka beribadah terus. Ada yang itu hanya tidakkah kalian merasa berbahagia pada bulan Ramadan Allah ada turunkan suatu malam, Allah jadikan suatu malam di situ kalau kita beribadah lebih baik daripada 10 bulan. Ya, jadi seperti itu. Nah, keberkahan pada waktu kita, keberkahan di dalam amal perbuatan kita, keberkahan juga di dalam Allah memberikan kita balasan dan ganjaran. Berkah di dalamnya ada Lailatul Qadar yang mubarakah, yang dimana pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara juga keberkahan bulan Ramadan jamaah sekalian, yaitu kebaikan-kebaikan kita itu, amal-amal soleh kita, amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Di antara keberkahan juga pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, setan dan jin-jin yang membangkang itu dibelenggu. Dan juga keberkahannya adalah apa? Diperbanyak pada bulan Ramadan itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Telah sabit, ya, telah ada hadis yang sahih dalam kitab As-Sahihain oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW. Nah, ini kita harapkan jemaah, ya, ini sudah masuk dalam bab kita, adab kita dalam menghadapi bulan Ramadan, yaitu apa? Ada 3 hadis yang sama di akhirnya, beda sedikit saja lafaznya, yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan lafaz yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jika kita berpuasa Ramadan
atas dasar keimanan dan keyakinan kita, dan juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semangat kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Begitu juga tatkala kita nanti pada malam Lailatul Qadar itu melakukan ibadah-ibadah, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu yang kita cari pada 10 hari terakhir, itu atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang kita lakukan. Ya. Dan begitu juga kalau kita qiyam Ramadan, pada bulan Ramadan itu istilahkan dengan qiyam Ramadan. Kalau di lain sedang pada itu ada kata qiyamul lail atau kita tahajud. Jika kita lakukan itu atas dasar keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosa-dosa kita lakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian jemaah, maka sungguh sangat-sangat rugi, sungguh keterhalangan seseorang dari kebaikan jika seseorang itu mendapatkan bulan Ramadan ini yang diberkahi ini, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bulan yang penuh dengan pengampunan ini, tidak diampuni dosa-dosa dia. Ya. Dia tidak menegakkan Ramadan, tidak dia shaum Ramadan iman wa ihtisaban, dia tidak qiyam Ramadan iman wa ihtisaban, dia tidak qiyam adalah tempat iman wa ihtisaban. Sungguh-sungguh sangat rugi. Ya. Dan tidak diampuni, tidak diulang dosa-dosanya, karena masih dia beriman dalam dosa dan kemaksiatan dan tidak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kesempatan yang sangat, waktu sangat berharga, waktu yang penuh dengan harum dan semerbak, hari-hari yang penuh keutamaan, di mana kita seharusnya kita isi dengan kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita khudu dan khusyuk, bertaubat dan beristighfar, kita merendahkan diri kita memperbanyak rasa takut kita kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini sangat rugi kalau dia lakukan itu. Bal yadkhulu alaihi hadza syahr kalim wa yamudi wa huwa baqin ala dhunubihi musirun ala khatayahu sadirun fi bayyi. Bahkan orang yang sangat rugi adalah orang yang datang padanya bulan Ramadan dan juga keluar bulan Ramadan itu dia masih tetap berkelima dalam dosa-dosa dan kesalahan, terus melakukan kesalahan-kesalahan, tidak meninggalkan segala bentuk kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih terus dalam penyimpangan. Nasallallahu ta'ala. Subhanallah jemaah, Rasulullah SAW sampai mendoakan ya. Jibril alaihissalam mendoakan, kemudian Rasulullah kata mengaminkannya. Dalam sebuah hadis itu dari Imam At-Tabrani dalam Mu'jam, beliau dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, qul amin. Fakultu amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapatkan salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, kemudian orang tuanya ini wafat oleh Allah SWT, fadakhala an-nar, justru dia masuk neraka karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka sungguh itu Allah telah dijauhkan dari rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad, doakan dia, katakan amin, ya Allah kabulkan. Didoakan oleh malaikat itu diaminkan. Malaikat Jibril memerintahkan untuk dia, Rasulullah SAW mengucapkan amin, Rasulullah mengaminkan. Kemudian lagi malaikat Jibril katakan, ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhilan nar fa'abadahu Allah. Ya Muhammad, barang siapa yang melakukan bulan Ramadan kemudian dia wafat dan belum diampuni dosa-dosa dan kesalahannya,
Ya, karena dia tidak melakukan amal-amal ketaatan tadi, tidak melakukan qiyam Ramadan, siang Ramadan, qiyam Lail dan seterusnya dan amal-amal yang lain yang akan dengan itu dia dapatkan keampunan Allah SWT, maka dia tidak diampuni Allah SWT. Fa'udkhilan nar, hanya dia dimasukkan neraka Allah SWT. Fa'abadallah, maksud orang itu benar-benar dijauhkan Allah SWT dari rahmat. Qul amin, katakan Muhammad amin. Wa qultu amin. Kemudian yang ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi atau falam yusalli alaihi. Man dzukirta ahwan. Di sini ada salah ketik rupanya nih. Rasulullah SAW berkata, malaikat mengatakan, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaihi famata fadakhala an-nar fa'abadallah. Wahai Muhammad, barang siapa yang namamu disebut di sisinya tapi dia tidak mengucapkan salawat atasmu, famata, dia meninggal, fadakhala an-nar fa'abadallah, maka bisa dengan itu dia masuk neraka. Sungguh orang itu betul-betul Allah telah jauhkan dari rahmatnya. Qul amin, katakan amin. Maka faqultu amin. Yang senada dengan ini sering kita dengar jemaah, yaitu hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, radhima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa radhima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma salakha qabla an yufarda wa radhima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah. Sungguh celaka seorang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak baca salawat atas, ucapkan salawat atas. Dan sungguh celaka orang yang datang kepada bulan Ramadan, tiba padanya bulan Ramadan, terkala Ramadan, suman salahat, kemudian Ramadan itu meninggalkannya atau pergi atau selesai bulan Ramadan, qabla ayyufarlahu. Bulan Ramadan meninggalkan kita, tapi dia belum diampuni Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah berusia tua, dalam artian dia tidak berbakti pada kedua orang tuanya. Dengan sebab itu dia kedua orang tuanya, maksudnya karena dia tidak berbakti, maka keduanya tidak menjadikan dia bisa masuk dalam surga. Jadi jemaah sekalian, dulu para sahabat, para ulama-ulama salaf betul-betul menjadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyaknya, mengisi pundi-pundi pahala, mengisi mencari kebaikan yang banyak sekali. Mereka bersungguh-sungguh di dalamnya, ya, yang dimana mereka tidak bersungguh-sungguh sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian yang Rasulullah SAW memberikan bisyarat kepada sahabat. Di sini bagaimana kita mengambil contoh, katanya saya di sini bagaimana para salafun shalih mereka menghadapi bulan Ramadan itu. Imam Az-Zuhri, ya, qala Az-Zuhri rahimahullah, Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, "Idza dakhala Ramadan innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Apabila telah tiba bulan Ramadan itu, maka di situ beliau mengatakan, jadi kita utamakan atau kita sungguh-sungguh kita hanya membaca Al-Quran, kita mentadabburinya, kita membaca dengan penuh hayatan, ya, sambil mengetahui dan hindari Allah SWT agar kita mampu mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita di situ beliau rahimahullah mengatakan wa it'amut ta'am, dan banyak memberi makan. Ya, kita sudah maklum semua jemaah, man fattara sha'iman falahu mislu ajri as-shaim. Barang siapa memberikan berbuka, man fattara sha'iman, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut. Nah, jadi begitulah dulu para salafun shalih dalam menghadapi bulan Ramadan. Mereka jidun wastihadun wasiyabun wa qiyamun ibadatun wa tilawatun wa tilawatul Quran tahlil wa tasbihun wa birrun wa ihsan. Jadi
itulah yang dilakukan para sahabat dahulu atau salafun salih. Mereka bersungguh-sungguh istihad, bersungguh-sungguh lagi. Mereka beristihad sungguh-sungguh dalam berpuasa. Mereka bersungguh-sungguh dalam qiyam Ramadan. Mereka bersungguh dalam ibadah-ibadah yang lain. Mereka bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Mereka banyak mengucapkan tahlil, tasbih, takbir, melakukan kebaikan-kebaikan dan juga berbuat baik kepada sama manusia. Dan juga banyak memberikan makan kepada kaum muslimin yang sedang berpuasa. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ini ya sebagai upaya kita atau bagaimana kita menjadikan diri kita ini dalam bulan Ramadan dengan penuh persiapan. Kita siapkan diri kita dari sekarang untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan kita perbanyak taubat dan nasuha. Kita betapa banyak dosa-dosa yang memberatkan hati kita, jadi memberatkan jiwa kita karena begitu banyaknya beban-beban dosa yang ada yang kita lakukan. Maka kita sama-sama jemaah untuk kita menjaga istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semoga dari itu kita akan Allah sampaikan usia kita sampai pada bulan Ramadan yang sebentar hari lagi akan datang. Jadi kita akan dapatkan bulan Ramadan yang dimana dalam sekitar 4 atau 5 hari lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Aktafi bihada, ya ini yang bisa Anda sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita sampaikan dari perkataan saya tentang masalah bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalamnya, bagaimana banyak sekali pengampunan yang Allah beri kepada kita semua. Banyak sekali perkataan-perkataan ulama saleh di salafun saleh disampaikan di sini. Mungkin dicukupkan sekian jemaah. Jadi itu yang Anda sedikit tekankan dikit. Jadi bahasanya Rasulullah SAW sejak awal Ramadan itu jadi mana pertama sampai terakhir itu tetap akan ada di situ. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hamba-hamba ada di kepada ya, cuma kan kita tidak tahu di malam yang keberapa Allah catat kita ini, Allah catat kita sebagai hamba-hamba yang berhati. Oleh itu kita bersungguh-sungguh setiap malam demi malam-malam Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala nabiyyina